eh, dari kita masih di pembahasan kita di matan Al-Jazariyah. Pekan sebelumnya kita sudah sampai di akhir bait dari babus sifat, ya. Kalau tidak salah, kita sudah sampai ke bait 26, ya. Kemarin di pekan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya kita telah mempelajari sifat dari isti'la, ya, huruf isti'la. Kemudian kita telah mempelajari juga di sifat itbaq. Kemudian kita mempelajari apa itu sifat idlaq atau mudlaqah, ya. Kemudian kita masuk kepada setelah itu sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ya. Ada kita pelajari kemarin adalah sifat sofir, ya. Kemudian qalqalah, kemudian lin, ya. Kemarin kita juga mempelajari bahwa yang benar pengucapannya adalah bukan madlin akan tapi huruf lin, karena pada dasarnya lin itu bukan sifat. Lin itu bukan huruf mad, ya. Lin itu bukan huruf mad akan tapi dia bisa menjadi huruf mad dalam keadaan tertentu. Sehingga kita lebih tepat ketika mengatakan sifat lin adalah huruf lin, bukan mad lin. Kemudian kita mempelajari juga sifat al-inhiraf, yang mana penulis atau al-musannif di sini Imam Ibnu Jazari merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa huruf lam dan ro adalah sifat dari al-inhiraf. Sedangkan pensyarah dari kitab ini yaitu Syekh Ghanim merojihkan bahwa yang memiliki sifat al-inhiraf hanyalah huruf lam saja. Hanyalah huruf lam saja, karena pada huruf lam ketika kita mengucapkan huruf lam, angin-angin itu keluar dari samping kanan dan samping kiri makhraj lam. Baik. Kemudian terakhir kita sebelumnya kita juga mempelajari sifat tafasyi, ya. Sifat tafasyi, kemudian kita mempelajari juga bahwa sifat tafasyi bukan hanya terletak pada huruf shin saja sebenarnya, akan tapi ada pada huruf-huruf lainnya seperti huruf tha, ya, dan seterusnya, akan tapi pada huruf shin terdengar lebih jelas menyebarnya suara pada mulut kita. Terakhir kita mempelajari sifat al-istitalah, yang mana artinya juga memanjang, sama pengertiannya seperti huruf mad, ya. Huruf mad dalam bahasa artinya memanjang, akan tapi kalau perbedaan adalah huruf mad lebih kepada suara, ya, lebih kepada suara atau nafas yang dilebihkan, yang dipanjangkan. Adapun sifat istitalah adalah yang dipanjangkan adalah makhrajnya. Artinya makhraj dari huruf dot itu memanjang dari pangkal lidah sampai ke depan lidah. Maka di sini kita bisa mempelajari, bisa mengetahui bahwa huruf dot itu bukan seperti huruf dal. Huruf dot itu bukan seperti huruf dal yang ditebalkan. Nah, ini banyak kekeliruan dari kita ketika kita mengucapkan huruf dot itu malah fokus kepada lidah bagian depan. Harusnya sebaliknya, huruf dot itu terletak pada lidah bagian belakang. Ya, beberapa hari yang lalu aku juga mendengar seseorang mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan huruf dot, maka seharusnya tidak mengeluarkan angin pada pipi. Tidak mengeluarkan angin pada pipi. Mengapa? Karena ini adalah keluar dari lidah dan bukan dari pipi. Maka kita jawab bahwa pendapat tersebut kurang tepat. Mengapa? Karena angin yang keluar, ya, atau yang muncul ke pipi tersebut itu adalah reaksi dari ketika kita mengucapkan huruf dot, ya, dengan menggunakan sisi lidah bagian belakang, Karena kalau tidak ada anginnya, bisa dipastikan kita belum menggunakan sisi lidah bagian belakang. Ya, kemarin juga kita sudah tampilkan bahwa huruf dot itu terletak pada sisi lidah bagian belakang, sehingga mau tidak mau akan muncul angin pada sisi lidah atau di pipi, ya.
Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab ma'rifatut tajwid. Ya, bab ma'rifatut tajwid. Ya. Baik. Ada Ustadz siapa di sini? Banyak Ustaz. Ada? Ada. Ahlan, ahlan. Masya Allah, Ustadz. Ustadz siapa ini, Ustadz? Ustadz Rais. أهلا زاد أهلا. Kaifa haluk, Ustadz? Khair? خير الحمد لله. Insyaallah. أنتم بخير؟ Alhamdulillah khair. Antum dari mana, Ustadz? أنا من Pasuruan من Surabaya. Surabaya. Ampel أيوة kan, Ustadz? أيوة قريب. Baik, Masya Allah. Indi Sadiq, ashab hunak, Masya Allah. أيوة. Barakallahu fiik. Baik, Ustadz, tolong bantu dibaca bab ma'rifatut tajwid dari bait ke-27 sampai ke-30. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. باب معرفة التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Nah, وهو أيضا خلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها. nah, jazakallah khair. Baik, di sini An-Nazim, ya, Imam Ibnu Jazari melanjutkan setelah beliau menjelaskan sifat-sifat huruf, beliau melanjutkan kepada definisi tajwid itu sendiri dan urgensinya. Ya, bab ini berbicara tentang definisi tajwid beserta urgensinya. Nah, kita coba baca apa yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini atau nazam ini. Syekh Ghanim mengatakan, ya, inna dirasata makharijil huruf wa sifatiha wahdaha la tuhaqqiqu lil muta'allim ijadatan nutqi wa dhabtil ada. Beliau mengatakan bahwa ketika seorang pelajar tajwid mempelajari makharijul huruf dan sifatnya saja, itu tidak akan menjadikan dia bisa merealisasikan dengan baik pengucapan tajwid dan pelantunannya. Ya. Mengapa? Karena li'annal aswat idza tajawarat fil kalam qad yu'athiru ba'daha fi ba'd li'anna al-mujawarah la ta'thir. Karena tidak cukup saja dengan dua hal tersebut, dengan makharijul huruf dan sifat saja. Mengapa? Karena di suatu keadaan sifat dan huruf tersebut bisa jadi bergandengan, ya, atau bersebelahan, yang mana jika hal tersebut terjadi, itu akan menjadikan hal-hal yang di luar kebiasaannya. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti kita membaca sirata, ya. Sirata, sad adalah sifat yang tipis, ra adalah sifat yang tebal. Ketika ini bergandengan, maka akan menghasilkan suatu keadaan yang mana banyak terjadi dalam membaca Al-Quran, tidak memaksimalkan atau menyempurnakan harokat tersebut, baik harokat kasrohnya pada huruf shad atau di huruf ra-nya. Maka kebanyakan orang jika tidak memperhatikan, ia akan membaca sirata, ya, sirata, mengapa? Karena terpengaruh, ya, laha ta'thir dengan huruf sebelumnya atau huruf setelahnya. Oleh karena itu Al-Hasan Ibn Qasim, ya, Al-Hasan Ibn Qasim Al-Muradi, beliau mengatakan bahwa tajwidul qiraah yatawaqqafu ala arba'ati umur, ya, bahwa
sebaiknya seseorang dalam membaca Al-Qur'an itu terdapat pada 4 faktor, ya. Terdapat pada 4 faktor sehingga ia bisa memperbaiki atau memperbagus bacaannya. Yang pertama adalah ma'rifatu makharijil huruf. Yang pertama, yang itu sudah kita pelajari, mengetahui makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Ini adalah yang paling utama dan paling urgent, ya. Kenapa? Karena ketika kita salah mengucapkan huruf atau salah menempatkan makharijul huruf, maka itu akan menjadikan kita merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Ini yang paling urgent dan paling bahaya. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipisahkan juga, yaitu mempelajari sifat-sifat huruf. Ya, sudah kita singgung bahwa setiap apapun yang ada di dunia ini pasti memiliki sifat. Pasti memiliki sifat. Baik benda mati atau benda hidup. Ya, sifat air adalah seperti ini, sifat batu adalah seperti ini, dan seterusnya. Ya, begitu pula huruf. Huruf juga memiliki sifat-sifat. Yang itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui ma yatajaddadu laha bisababi tarkib minal ahkam. Yang ketiga adalah kita mengetahui apa yang muncul dari kedua hal tersebut, dari sifat dan makharijul huruf. Yaitu ketika ada bergandengan dua sifat atau dua huruf yang bertolak belakang. Baik, kemudian terakhir adalah riyadatul lisan bidzalik, yaitu melatih lisan di dalamnya. Baik, kita masuk kepada bait ke-27. An-Nazim berkata wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Wal akhdhu adalah secara bahasa artinya mengambil, ya. At-tajwid ya, secara bahasa adalah memperbagus dan memperindah, ya. At-tajwid artinya memperbagus atau memperindah. Persamaan katanya dalam bahasa Arab adalah at-tahsin. Maka kita boleh membuka misalkan halaqah tajwid boleh, halaqah tahsin juga boleh. Artinya sama. Baik. Hatmun lazimu. Artinya hatmun adalah wajib atau keharusan, lazimu juga sama. Baik. Maka artinya adalah mengambil atau mempelajari tajwid adalah suatu keharusan yang benar-benar wajib. Ya, ini adalah penekanan dari An-Nazim. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Beliau menjelaskan setelahnya man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mohon maaf, bisa di sebentar. Baik, jazakallah. Nah, beliau mengatakan man lam yujawwidil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak memperbagus, ya, atau tidak membaca dengan tajwid, ya, man lam yujawwid artinya tidak, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka ia athim atau berdosa. Di sini kita membaca bait ini dengan Al-Qur'ana, ya, bukan Al-Qur'an tapi Al-Qur'ana. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, suatu bait memiliki timbangan atau wazan yang harus dipenuhi sehingga ini untuk menyamakan dengan wazan yang ada. Ya, artinya barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka ia berdosa. Di sini kalau asatidzah pernah menghafal matan Jazariyah, beberapa nuskhah atau beberapa cetakan ada yang mencantumkan di sini bukan yujawid akan tapi yusahhih. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Ya, akan tapi yang dirojihkan, ya, yang lebih tepat adalah man lam yujawid. Mengapa? Karena at-tajwid adalah lebih khusus dibanding at-tashih. Ya, at-tajwid lebih khusus dibanding at-tashih. Baik. Kemudian setelah An-Nazim mengatakan bahwa mempelajari tajwid itu adalah suatu keharusan yang sangat, ya, kenapa? Karena barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Setelah itu dia sebutkan lagi alasannya. Kenapa berdosa? Di annahu bihil ilahu anzala. Ya, karena sesungguhnya, ya, karena sesungguhnya Al-Quran, ya, dhamir di sini bisa kembali kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu
turun dengan tajwid. Bihi artinya dengan tajwid. Yang kedua di sini kembali kepada at-tajwid. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan tajwid. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid sehingga sebagaimana Allah menurunkan syariat-syariatnya yang kita harus ikuti, yang kita harus patuhi, begitu pula ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid, maka seyogianya kita sebagai hambanya yaitu membaca Al-Quran juga dengan Tetap itu saya bimbing tetap. Kalau ditambah jadi Insyaallah. Insyaallah. Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad. Masya Allah. Sami' sautak ya Syekh. Barakallahu fiik. Taib. Setelah itu beliau melanjutkan lagi alasan mengapa seseorang itu berdosa jika tidak membaca Al-Quran dengan tajwid. Beliau mengatakan wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu pula Al-Quran itu turun ya dari Allah sampai datang Al-Quran itu kepada kita ya, sampai kepada kita Al-Quran itu juga dengan tajwid. Artinya apa? Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menurunkan kepada Lauh Mahfuz. Ya. Kemudian kepada langit dunia. Kemudian setelah itu baru turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran juga sesuai dengan apa yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian setelah itu dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Setelah itu sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para qurra ya. Kemudian para rawi ya, kemudian para yang memiliki torik-torik dalam riwayat Al-Quran itu atau sanad Al-Quran ini sampai kepada kita, mereka menyampaikan Al-Quran tersebut dengan tajwid. Maka kita tidak bisa membaca Al-Quran menyelisihi dengan hukum-hukum yang sudah ada dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena dari awal Allah menurunkan dengan tajwid. Kemudian kita dengan seenaknya membaca Al-Quran tanpa mempelajarinya, tanpa mengetahui hukum-hukumnya, maka ini adalah tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Baik. Setelah itu beliau juga mengatakan di bait ke-29, beliau mensifati atau menjelaskan fungsi dari tajwid itu sendiri. Ya, beliau mengatakan wa huwa aidan hilyatut tilawati. Dan tajwid itu juga adalah sebagai perhiasan. Hilyah artinya perhiasan. Ya. Perhiasan dari tilawah Al-Quran, dari bacaan Al-Quran. Yang mana kita mengetahui bahwa ketika Al-Quran dibacakan dengan tajwid, dibacakan dengan suara yang indah, itu akan menambah keindahannya itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya. Selain kita menghiasi Al-Quran dengan tajwid, kita juga menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Ya, kita perindah suaranya dalam membaca Al-Quran. Sehingga salah satu faidah atau manfaat ya, atau tujuan dalam membaca Al-Quran dengan tajwid adalah memperindah bacaan Al-Quran tersebut. Memperindah bacaan Al-Quran tersebut. Dan bukan sebaliknya, nanti kita akan pelajari. Bukan sebaliknya artinya apa? Jangan sampai ketika kita mempelajari tajwid, ini justru memperburuk pendengaran kita kepada Al-Quran. Ya, kita sekarang melihat beberapa orang berlebihan dalam mempelajari tajwid, berlebihan dalam mempraktekannya. Sehingga justru bukan keindahan yang didengar, akan tapi sebaliknya justru orang merasakan terlalu berat dalam mempelajari tajwid ini sendiri. Ini harus digarisbawahi bahwa tujuan dari tajwid adalah memperindah, mempermudah. Mengapa? Karena Allah Ta'ala juga berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baik. Kemudian beliau mengatakan juga yang kedua, manfaat dari tajwid itu sendiri, ya masih kurang lebih dalam konteks yang sama, yaitu wazinatul ada'i wal qiraati.
ya, dan hiasan pula dalam pelantunan bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa definisi tajwid itu sendiri, ya. Definisi tajwid itu sendiri. Di awal kita mempelajari urgensi tajwid, ya, di bait yang sebelumnya. Kemudian apa hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya, artinya jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an tajwid, kemudian disebutkan alasannya. Sekarang kita masuk kepada definisi tajwid itu sendiri. Dengan kita menghafal bait ini, kita akan bisa menyampaikan, ya, definisi tajwid yang diinginkan oleh para ulama di bait ke-30, yaitu apa? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, yaitu memberikan setiap huruf haknya masing-masing. Memberikan setiap huruf haknya masing-masing. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dari sifat-sifatnya dan wa mustahaqqaha, dan apa yang menjadi haknya juga, ya. Di sini ada beberapa hal yang mirip, yaitu hak dan mustahak. Hak dan mustahak. Hak, ya, perbedaan adalah hak huruf adalah sifat yang melazimi huruf tersebut. Artinya sifat yang tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hams, ya. Huruf ta misalkan ada hamsnya. Kemudian misalkan huruf syiddah. Ya, huruf syiddah seperti huruf ba misalkan, atau huruf qalqalah dan seterusnya. Yaitu sifat-sifat yang tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut. Akan tapi mustahak, ya, mustahak adalah sifat-sifat yang muncul setelahnya. Artinya itu muncul setelah sifat yang melazimi atau yang melekat pada huruf tersebut. Seperti contohnya dengung pada ikhfa, ya, dengung pada ikhfa, dengung pada idgham bi gunnah dan seterusnya, yaitu sifat-sifat yang muncul setelahnya yang tidak melekat pada huruf tersebut. Itu perbedaan dari hak dan mustahak. Baik. Kemudian masih pada definisi tajwid di bait ke-31. Baik, tolong dibaca lagi Ustadz Rois. Silakan Ustaz. Ayo Ustaz. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadhirihi kamislihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutki bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bi fakkihi. Nah, jazakallah khair. Baik, bait ke-31, waraddu kulli wahidin li aslihi, ya. Dan tajwid adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada asalnya. Mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya. Kita bisa ambil contoh seperti huruf shad misalkan. Ya, huruf shad atau misalkan huruf shad. Huruf shad kita mengetahui makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah dan atas, ya. Kemudian kita merincikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, maka tajwid adalah kita mengembalikan setiap huruf kepada asalnya. Ketika kita mengucapkan huruf shad, maka jangan sampai kita mengucapkan huruf yang lainnya. Tahu seperti contohnya adalah huruf dad yang tadi kita contohkan, huruf dad. Huruf dad kita mengetahui bahwa tempat keluarnya ada di sisi lidah bagian belakang, ya. An-Nazim atau Ibnu Jazari dalam matan ini mengatakan wad-dad wad-dad min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Yaitu huruf dad ketika dia makhrajnya adalah ketika dia menempel dengan gigi geraham, ya. Sisi lidah menempel dengan gigi geraham baik kanan atau kiri. Itu dalam makhraj huruf dad.
maka kita kembalikan makhraj huruf dot kepada asalnya, kepada yang tadi kita sudah sebutkan, bukan malah kepada menjadi kita mengucapkan seperti huruf dal yang ditebalkan. Kenapa ini tidak boleh? Karena harusnya dikembalikan kepada asalnya, ya, bukan mengucapkan huruf dal yang ditebalkan. Contohnya waladdo, waladdo, ini huruf dal yang ditebalkan, akan tapi harus benar makhrajnya dari sisi lidah bagian belakang. Waladdo, do, toib. Wal-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, wal-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dan setiap lafaz, ya, setiap kata atau setiap hukum, fi nadhirihi kamithlihi, ketika ada hukum yang sama, seperti hukum yang pertama tersebut, maka ia juga harus diaplikasikan seperti temannya. Artinya seperti ini. Contohnya, jika ada dua mat yang sama, ini yang paling mudah. Contohnya adalah ketika ada dua mat yang sama dalam satu ayat, kita di awal membaca huruf mat tersebut, di awal membaca dengan 4 harokat. Ya, contohnya mat wajib muttasil. Contohnya. Kemudian masih dalam ayat yang sama, di kata yang berbeda, ada mat wajib muttasil lagi. Maka kita harus membacanya dengan 4 harokat dan tidak boleh 6 atau 5 harokat. Ya, contohnya lagi adalah ketika kita membaca mat arid lisukun. Baik, di sini ada Ustadz siapa? Mohon maaf, Ustadz Habib. Nah, Ustadz Habib. Nah, Ustaz. Arid lisukun. Ada berapa cara membacanya, Ustadz? Apabila dia di akhir ayat itu bisa dibaca 2 harokat atau 4 harokat. 2 saja? Boleh 2, boleh 4 harokat. Oke, 2 dan 4 saja. Ada yang lain? Ada tambahan? Satu lagi 6, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, yaitu ada 3 cara baca ketika kita berhenti pada mat arid lisukun. Tentunya mat arid lisukun itu adalah ketika kita berhenti, ya. Mat arid sukun itu ketika mat yang kita baca ketika berhenti. Kita bisa membaca 2, 4 atau 6. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, 2 harokat. Atau 4 harokat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau 6 harokat. Ya, kita panjangkan sepanjang 6 harokat. Ini adalah cara membaca dalam mat arid lisukun. Kalau kita merujuk kepada perkataan ini, bahwasanya setiap lafaz harus sesuai dengan temannya, maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di awal kita membaca dengan 2 harokat, maka dari awal sampai akhir kita membaca mat arid lisukun dengan 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, semuanya sama 2 harokat. Kalau kita membaca 4 harokat, semuanya 4 harokat. Kalau kita membaca 6 harokat, semuanya 6 harokat. Kaidahnya apa? Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dan setiap lafaz, setiap hukum harus diaplikasikan sama sesuai temannya. Baik. Itu maksud dari perkataan Nazim pada bait ke-31. Kemudian beliau mengatakan juga masih mensifati tajwid atau bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu seperti apa? Mukammalan min ghairi ma takallufi. Yaitu kita membaca Al-Quran dengan hukumnya, dengan sifatnya, dengan cara bacanya dengan sempurna, secara sempurna, mukammalan, secara sempurna. Min ghairi ma takallufi, akan tapi hati-hati tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan sehingga justru membebani kita dalam membaca Al-Quran itu. Ya, tadi kita singgung bahwa tajwid itu manfaatnya adalah menghiasi bacaan Al-Quran. Maka jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan membebani diri sendiri. Artinya di sini membebani di sini maksudnya apa? Sebenarnya sudah sempurna, tapi dia berlebihan dalam membacanya sehingga ingin dalam derajat sempurna, padahal sudah sempurna. Akhirnya malah masuk kepada takalluf atau berlebihan. Contohnya apa? Contohnya bisa kita contohkan ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah.
dia ingin membaca huruf ain. Dia ingin membaca huruf ain dengan menjelaskan sifat tawassutnya atau sifat bainiyahnya. Ya, kita mempelajari sifat bainiyah adalah sifat di antara syiddah dan rakhawah. Jahar dan rakhawah. Ya. Maka dia membaca huruf ain dengan seperti tekan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, ditekan seperti itu sehingga terlihat berlebihan. Ini justru kita semua bisa mendengarkan itu justru merusak atau mengurangi keindahan Al-Qur'an itu sendiri. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, itu sudah cukup, tidak perlu ditambahkan iya. Contohnya juga di huruf ya yang bertasydid ini, dia ingin menjelaskan sifat nabernya, sifat tekanannya, dia membaca iyyaka na'budu wa iyya. Ini banyak kita temukan, dan ini yang dimaksud dalam berlebihan dalam membacanya. Ya, kemudian beliau melanjutkan lagi, ya kurang lebih masih dalam konteks yang sama, ya penjelasan yang kurang lebih seperti itu, yaitu bil lutfi fin nutqi, yaitu tajwid itu dibaca dengan lembut, ya, dengan santai, fin nutqi, dibacakan dengan santai, dengan lembut dalam pembacaannya. Bila ta'assufi, artinya ta'assuf adalah al-jawr atau berlebihan, ya, sama kurang lebih dengan takalluf. Baik. Sekarang penutupan di bait ke-33 ya dari An-Nazim, dan beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Artinya tarki di sini artinya meninggalkan tajwid. Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca dengan tajwid dan yang meninggalkannya, illa riyadatum mri'in bifaqhihi, kecuali sering atau tidaknya ia melatih. Riyadhah di sini kita bahasakan melatih, ya, melatih dirinya dengan mulutnya. Faqihi artinya mulutnya, fakun artinya mulut, artinya dia harus senantiasa melatih mulutnya dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Makanya tadi kita baca di awal bahwa ulama yang wafat pada tahun berapa tadi? Tahun 700 ya, Al-Hasan Ibn Qasim, beliau mengatakan 4 hal yang atau 4 faktor yang menjadi seseorang itu patokannya bisa membaca Al-Quran dengan baik atau tidak, yaitu pertama mempelajari makhraj huruf, yang kedua mempelajari sifat, yang ketiga mempelajari hal-hal yang muncul dari kedua hal tersebut, kemudian yang keempat adalah seringnya dia melatih lisannya, melatih mulutnya untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu adalah isi dari bab ma'rifatut tajwid, ma'rifatut tajwid. Sekarang kita baca babut tarqiq. Ada ustadzah di sini? Tolong ditunjuk aja Ustaz. Karena nggak bisa buka ininya. Oh ya. Ustazah Ebida Salma ada. Oh, di sini. Ustazah Ebida, silakan. Baca bait 34. 34 ya Ustaz. Ya, 34. Fadhal. Farokon mustafilan min ahrufi wa hadiron tafhima lafdil halfi Lafdil. Nah. lafdil alifi. Baik, sampai sini dulu. Jazakallah khair. Nah. Beliau mengatakan babut tarqiq. Ya. Tentunya Ustadz Muhammad. Baik, jazakallah khair. Nah, babut tarqiq. Sudah kita singgung ya bahwa judul-judul yang ada atau subbab-subbab yang ada di Matan Jazariyah ini adalah tambahan dari ulama-ulama setelahnya. Adapun Imam Ibnu Jazari
beliau menuliskan bait-bait ini secara berurutan. Artinya tidak ada pemisah-pemisah judul-judul seperti ini. Babu tarqiq, babu isti'malil huruf, dan seterusnya. Maka kita bisa melihat perbedaan antara cetakan satu dengan cetakan yang lainnya. Karena itu adalah perbedaan pendapat dari ulama setelahnya. Apakah judul ini, apakah judul yang setelahnya, seterusnya. Itu adalah yang dicantumkan oleh para ulama setelahnya. Taib. Babu tarqiq artinya bab sifat tarqiq. Tarqiq kita mengetahui dalam bahasa Indonesia adalah tipis, ya. Tarqiq lawan kata dari tafkhim atau tebal. Ya, tarqiq sebenarnya juga sifat dari sesuatu yang kurus, ya. Sesuatu yang kurus, ya, kita bahasakan dalam bahasa tajwid adalah tipis. Ya, kenapa? Karena dinamakan tarqiq atau kurus, ya, sebenarnya karena ketika kita mengucapkan huruf tarqiq, lidah itu turun, ya, sehingga bisa diistilahkan kurus, ya. Tidak ada yang menaik begitu, ya. Misalkan huruf sin, huruf shin, ya, kemudian huruf ta, dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat yang tarqiq, ya, sifat-sifat yang tipis. Kenapa? Karena pangkal lidah itu turun. Berbeda dengan huruf tafkhim, huruf-huruf yang tebal seperti huruf to, ya, ketika kita mengucapkan huruf tersebut, pangkal lidah itu naik sehingga seperti gemuk gitu, lidahnya seperti gemuk sehingga dinamakan tafkhim. To, sod, dan seterusnya. Baik, beliau mengatakan faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Tipiskanlah. Di sini ada kata nun taukid, ada huruf nun taukid, artinya benar-benar tipiskanlah. Mustafilan yaitu sifat yang tipis, sifat istifal. Mana kita sudah pelajari istifal, dinamakan istifal karena dia menurun, istifal. Karena lidah itu juga menurun ketika kita mengucapkan huruf yang tipis. Min ahrufi, dari setiap huruf yang ada. Artinya ketika kita membaca huruf yang tipis atau istifal, maka benar-benar tipiskanlah, hati-hati gitu ya. Seperti itu kurang lebih yang beliau maksud. Wa hadhiran tafkhim lafdzil alifi, dan hati-hati, wa hadhiran, dan hati-hati, benar-benar hati-hati begitu. Tafkhim lafdzil alifi, ketika kita menebalkan huruf alif. Ketika kita menebalkan huruf alif. Ya. Baik. Tolong dibaca setelahnya Ustadz, atau Anda pilih di sini ada Ustadz Muhammad Al-Khalifi. Ada? Baik. Kalau gitu Ustadz Nurdiana ada? Ya, Ustadz. Oh, baik, Ustadz. Baik, Barakallahu tolong dibaca bait ke 35 sampai ke 36. Wa hamza'ak wa hamza'ak Wa hamza alhamdu. wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Nah, Allahu thumma la malillahi lana. Nah. Wal oke, lanjut. wal yatalaqqaf wa ala Allah walad wal mi mamin makhmasatin wa min marad. Baik, jazakallahu khair. Nah, di sini kita akan mempelajari praktek dalam bagaimana kita menipiskan sebuah huruf. Ya, beberapa bab setelahnya ini akan kita fokus kepada praktek, bukan kepada teori. Ya, di sini beliau banyak menyebutkan beberapa contoh huruf-huruf yang tipis akan tetapi rawan dibaca tebal. Beliau menyebutkan contoh huruf-huruf yang tipis akan tetapi rawan, bahkan banyak seseorang pembaca Al-Quran itu membacanya dengan tebal. Yang pertama beliau sebutkan adalah huruf hamzah. Ini yang dicetak merah, artinya beliau mengurutkan pada huruf tersebut. Hamzah, kemudian lam, kemudian mim, dan seterusnya, huruf ba. Itu artinya
pada huruf hamzah terdapat beberapa tempat dalam Al-Qur'an yang rawan dibaca tebal, ya. Tentunya hamzah dibaca tipis karena dia bukan termasuk huruf isti'la. Tetapi beberapa tempat itu rawan dibaca tebal. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi karena kebiasaan atau bisa jadi karena berdekatan dengan huruf yang tebal. Baik, yang pertama beliau contohkan adalah ini yang Anda gariskan, itu adalah satu kata, ya. Wa hamzah alhamdu, yaitu pada huruf hamzah di perkataan Allah atau di firman Allah alhamdu. Ini diwanti-wanti oleh beliau atau disebutkan contohnya seperti ini karena banyaknya orang yang membaca alhamdulillah, alhamdulillah, bukan bukan ditipiskan, akan tapi lebih kepada tidak dibukanya mulut. Bukan tapi alhamdulillah. Taib, ini pada huruf hamzah contohnya di surat Al-Fatihah atau di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati. Atau apapun yang berbunyi alhamdulillah, maka ini harus diperhatikan bahwa huruf hamzah harus tipis. Kemudian yang kedua adalah kata a'udzu. Ya, contohnya apa? Contohnya dalam surat qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surat apa itu? Surat Hud, ya. Nabi Ibrahim berkata qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Di sini kata a'udzu hamzah harus benar-benar ditipiskan, bukan a'udzu, ya. Sama juga dengan ta'awudz di awal pembacaan kita juga harus ditipiskan. A'udzu billahi baru dhammah a'udzu. Setelahnya pada kata ihdina, banyak yang baca ihdina, bukan tapi ihdina, ditipiskan. Ya, ini contoh-contoh, ya. 1, 2, 3. Terakhir beliau mencontohkan yang paling sering terjadi adalah huruf hamzah pada lafaz atau pada ismul jalalah, ya, pada ismul jalalah. Contohnya Allahu, Allahus Samad. Contohnya, maka huruf hamzah pada awal isim jalalah ini harus dibaca dengan tipis. Jangan terbawa dengan huruf lam yang tebal setelahnya. Bukan Allahu, tapi Allahu. Taib. Di sini ada beberapa contoh. Sekarang kita coba praktekkan, ya. Ana pilih beberapa asatidzah di sini. Taib, ada Ustadz Afif Mustafa. Hadir? Hadir. Taib, Ustaz. Tolong dibaca yang contoh pertama ini, Ustaz. Yang bait keberapa? 35. Kita membaca contohnya saja. Jadi cukup dibaca katanya. Alhamdu. Alhamdu, a'udzu, ihdina, Allah. Lagi? Yang mana? Yang terakhir, Allahu. Summa. Cukup sampai ismul jalalah. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, seperti itu. Satu lagi, Ustazah Aisyah ada? Aisyah NF. Baik. Aisyah Haq tadi ada? Ya, ada. Baik. Tolong dibaca contoh yang hamzah ini. 4 contoh ini. Alhamdu. Baik. A'udzu. Ihdina. Allahu. Baik, barakallahu. Baik, seperti itu cara pembacaan dalam hamzah di contoh-contoh ini. Sekarang kita masuk kepada huruf lam, ya. Lam Ana sampaikan tadi yang bergaris merah ini artinya beliau memulai
kategori yang kedua atau contoh yang kedua pada huruf setelahnya, yaitu huruf lam. Yaitu huruf lam pada ismul jalalah juga di kata lillahi, lillahi, ya. Dalam kita ketika membaca lillah, la juga harus tipis. Lillahi, ya, tidak tebal. Kemudian lana, lana bukan lana, lana, tapi lana. Sama, ini masih praktek juga. Kemudian, nah ini yang rawan sekali. Wal yatalattaf. Di surat apa ini? Wal yatalattaf. Al-Kahfi. Nah, jazakallah Al-Kahfi, khair. Ustaz. Baik, baru kita murojaah ya hari ini. Baik. Wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum. Wal yatalattaf di sini huruf lamnya harus dibaca tipis. Wal yatalattaf baru masuk ke ta yang tebal. Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Jangan terbawa dengan ta yang tebal setelahnya. Wal yatala, tala, la, bukan lo tapi la. Wal yatalattaf. Baik. Setelahnya juga rawan, ya, sering terjadi kurang sempurnanya huruf lam, yaitu dibaca tebal. Mengapa? Karena setelahnya ada ismul jalalah atau huruf lam yang tebal. Ya, banyak yang baca wa'alallah, wa'alallah, lallah, bukan lallah. Tapi wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa'alallahi, ya. Kembalikan kepada asalnya. Tadi kita mempelajari waraddu kulli wahidin li aslihi. Huruf lam asalnya adalah tipis, maka jangan dibaca tebal. Wa 'alallahi. Sama juga di kata atau di ayat waladdallin. Ya. Rawan dibaca walad lod bukan lod tapi waladdo. Taib. Ini poin menurut Ana lebih penting atau rawan terjadi penebalan pada huruf lam. Taib. Tolong dibaca Ustadz Agha. Ada? Nah, Ustaz. Taib, Ustadz Agha. Tolong dibaca contoh-contoh yang ada pada huruf lam. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lillahi, Lagi? lillahi, Taib. Ini. lana, Taib. Setelahnya. wal yatalattaf, Sekali lagi. wal yatalattaf, Bagus. Setelahnya. wa 'alallahi. Naam. Terakhir. Ini ya, jadi ini adalah sebenarnya ayat waladhdallin, akan tapi dipotong sama An-Nazim hanya untuk contoh saja. Walad maksudnya waladhdallin. Baik, dibaca. Oh, nah. Dibaca ayatnya aja. Waladhdallin. Waladdallin. Baik, jazakallah khair. Baik, dari Ustazah Aminah. Ada? Naam Ustaz. Baik, boleh baca? Lillahi Nah, lana wal yatalattaf nah. wa 'alallahi waladdallin. Hati-hati. Waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu adalah contoh di huruf lam, ya. Contoh di huruf lam. Kita masuk ke huruf setelahnya yaitu huruf mim. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Baik, di sini ada sedikit pertanyaan tentang nahwu. Kenapa di sini dibaca wal mima? Sama juga tadi lama. Sama juga tadi wa hamza. Kenapa enggak wal mimu atau mungkin wal mimi? Kenapa wal mima? Ada yang bisa jawab? Atau nunggu hadiah dulu?
Masya Allah. Tunggu kitab lagi Ustadz Abdul. Baik, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa dibaca wal mimah atau lama? Ini yang garis cetak merah ini. Karena dia huruf, Ustaz. Karena dia huruf. Ustaz siapa? Baik, Anda coba tunjuk ya Ustadz Heri ada? Baik, ya jawabannya mungkin kalau mungkin ada pesantren atau sekarang belajar di perguruan tinggi Islam mungkin malu ya menjawabnya. Jadi di sini dengan fathah karena dia mansub. Karena dia mansub. Maf'ul ya. Maf'ul bihi. Kenapa? Kepada setelah sebelumnya yaitu di perkataan nazim di bait ke-34 faraqiqan. Ya. Atau setelahnya wahadziran tafkhima. Ya, boleh dua-duanya. Artinya ini masih objek dari bait ke-34 yaitu tipiskanlah setiap huruf yang istifal. Maka termasuk juga wa hamzah, tipiskanlah huruf hamzah. Artinya seperti itu. Wala lama artinya tipiskanlah huruf lam. Wal mim artinya tipiskanlah huruf mim dan seterusnya sampai bawah jika dia masih berharokat fathah. Wa ba'a ya sama. Baik. Wal mima sekarang masuk ke huruf mim. Contoh huruf mim yang rawan dibaca tebal. Ada di firman Allah makhmasah. Kira-kira di surat apa ini makhmasah? Ali Imran. Ali Imran. Apa bunyi ayatnya? Makhmasatin. Yang mana yang benar? Baik, tadi yang ada yang bilang Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3 tuh. Ayat 3 masalah. Baik, apa bunyinya Ustaz? Apa ya? Yang al-yauma akmaltu lakum tuh, bukan saya. Atau hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Terus? Lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir. Quran dulu Ustaz. Lupa Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Dapat Ustaz? Oh ya, faman iturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Barakallahu fiik. Di Al-Surat Al-Maidah ayat ke? Ayat 3. Nah, ayat ketiga. Allah berfirman, "Faman iturra fi makhmasatin." Hati-hati ketika kita membaca dua mim ini. Ya, ini dua-duanya rawan terjadi penebalan huruf. Contohnya makhmasatin. Kenapa? Karena setelahnya ada atau diselingi dengan dua huruf yang tebal. Maka ini rawan dibaca tebal. Harus dibaca tipis, hati-hati. Makhmasatin. Faman yadhurra fi makhmasatin ghairu mutajanif. Baik, terakhir yang beliau cantumkan di huruf mim adalah mim marad. Ya. Baik, ada yang bisa sebutkan apa contoh ayatnya? Marad di sini? Insyaallah Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Baik, Al-Baqarah ya. Fi qulubihim maradun. Maradun. Hati-hati mimnya jangan tebal, bukan maradun. Fi qulubihim maradun ya. Fi qulubihim maradun. Baik. Itu huruf mim. Baik, jika kita praktekkan mungkin ini yang terakhir kita pelajari. Baik, ada Ustadz Nabil. Ada? Masya Allah, Ustadz Nabil Sarmada.
Ada Ustaz Nabil? Baik, Ustadz Arya Dani Kusuma ada? Nah, Ustaz. Baik, tolong dibaca Ustadz dua contoh di huruf mim ini, makhmasah dan marad. Makhmasatin. Lagi? Marad. Makhmasatin. Nah, hati-hati. Marad. Hati-hati, kembalikan setiap huruf kepada asalnya. Huruf kha tebal atau tipis, Ustaz? Huruf kha ketika sebelumnya fathah. Ya, tebal, Ustaz. Jadi dibaca ma. Coba lagi. Makhma. Baik, Makhmasatin. bagus begitu. Lanjut satu lagi. Marad. Baik, barakallahu fiik. Baik, dari Ustazah An-Nisa ada? An-Nisa Putri. Baik, Ustazah Azura. Nah, Ustaz. Tolong dibaca dua contoh ini. Makhmasatin. Nah, hati-hati, huruf kha tadi seperti apa? Makhmasatin. Nah, huruf kha. Baik, huruf kha Ustaz. Pertemuan sebelumnya di huruf isti'la sudah hadir? Tidak, Ustaz. Baik, huruf kha masuk ke huruf isti'la. Khussa. Dia tebal, ya. Apalagi kalau sebelumnya berharokat fathah. Nah, di sini maka harus ditebalkan. Makhna. Sekali lagi. Makhmasatin. Baik, selanjutnya. Wa mim marad. Yang marad ya, Ustaz. Dibaca marotnya saja. Marad. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai bait ke-36. Coba Anda lihat apakah ada pertanyaan? Baik. Mana? Iya, Ustaz. Jadi pertanyaan adalah ini mengenai tadi istifal dan tarkik tadi sih. Kan kalau semisal mungkin tadi penjelasannya kalau untuk sifat yang memiliki atau huruf-huruf yang memiliki sifat istifal itu dibacanya tipis. Ya. Jadi kalau untuk yang huruf yang memiliki sifat isti'la dibacanya tebal. Atau ada huruf yang sifat memiliki sifat istifal tapi dibaca tebal. Baik, jazakallah khair. Ada lagi Ustaz? Khalas, tamam. Nah, pertanyaannya apakah ada huruf istifal yang dibaca tebal? Jawabannya adalah mungkin lebih tepatnya kebalikannya. Ya, kalau huruf yang istifal itu tidak ada yang akan dibaca tebal. Ya, tapi kebalikannya ada huruf isti'la yang bisa dibaca tipis. Dan ini sudah kita singgung di pembahasan isti'la. Tapi Anda ulangi bahwa huruf isti'la itu terbagi menjadi dua. Ada yang isti'lanya atau sifat tebalnya itu melekat, ya, melekat sehingga tidak mungkin dia lepas dari sifat tebal. Dan itu yang termasuk pada sifat itbaq. Ya, kita scroll sedikit. Ya. Ini adalah sifat-sifat tebal. Wasab'u ulwin khussa dhaghtin qir. 7 huruf ini adalah sifat isti'la. Kha, shad, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Ini adalah sifat-sifat huruf-huruf yang memiliki sifat tebal. Di antara 7 huruf ini ada yang sifat tebal itu melekat, nggak mungkin bisa dihilangkan. Maksudnya apa? Melekat itu artinya ketika dia berharokat fathah dia tetap tebal. Ketika dia berharokat dhammah tetap tebal. Ketika dia berharokat kasrah khususnya dia tetap tebal. Contohnya
ada 4 huruf di sini, yaitu yang dijelaskan pada bait setelahnya. Wasadu dodun, to udhoun mutbaqah. Yaitu huruf sad, huruf dod, to dan dho adalah sifat memiliki sifat itbaq. Artinya sifat itbaq adalah sifat yang sifat tebal itu melekat. Khususnya pada ketika dia berharokat kasroh. Ketika kita membaca sirata, sirata, si di sini, sod yang berharokat kasroh di sini, itu kita merasakan lidah belakang itu tetap naik, pangkal lidah itu tetap naik, sehingga dibaca tebal alias tebal. Sirata. Maka selain dari 4 huruf ini, itu adalah sifat yang nisbi atau relatif, yang mana ketika dia kasroh hampir-hampir dibaca tipis. Contohnya huruf kha, ya, khiyanataka, khiyanataka, khi dibaca seolah hampir tipis. Ya, contohnya huruf ghain juga sama, ri juga sama. Dan huruf qaf, qinwanun, dibaca seperti tipis. Ya, maka jawabannya adalah ketika jawabannya adalah yang lebih tepat ada huruf isti'la yang dibaca tipis, akan tapi huruf yang tipis tidak dibaca tebal. Baik, jazakallahu khair. Ana jadi teringat pembagian huruf, ya. Pembagian huruf secara tebal atau tipisnya, ya. Pembagian huruf secara tebal atau tipisnya itu terbagi menjadi 3. Ada huruf yang pertama selalu tebal. Selalu tebal. Baik. Yang kedua adalah ada huruf yang selalu tipis. Yang ketiga adalah huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis. Ya. Kalau yang selalu tebal kita boleh masukkan, ya boleh kita masukkan adalah huruf-huruf isti'la. Walaupun di sini menjadi ada perincian lagi, tapi kita boleh masukkan secara umum, itu adalah huruf yang tebal. Ya. Kemudian yang tipis adalah selain dari huruf isti'la tersebut, ya, huruf hamzah kah, huruf ba kah, huruf ta kah, dan seterusnya. Tapi ada huruf-huruf yang dia memang mutlak kadang tebal, kadang tipis. Ada yang bisa bantu jawab? Ada beberapa huruf yang dia kadang tebal, kadang tipis. Selain yang tadi kita bahas, ya. Huruf ra, Ustaz. Huruf ra. Naam, jazakallahu khair. Huruf ra, ada lagi? Lam, Ustaz. Naam, huruf lam, barakallahu fiik. Satu lagi. Alif, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, jazakallahu khair. Masyaallah. Yaitu 3 huruf. Huruf ra, huruf lam, dan huruf alif. Huruf ra jelas, ya. Huruf ra ketika dia asalnya huruf ra adalah tebal. Asal pada huruf ra nanti kita akan bahas adalah tebal. Akan tapi di beberapa keadaan dia akan menjadi tipis. Yang paling mudah adalah ketika dia menjadi berharokat kasroh. Ri, ya, ri itu menjadi tipis. Seperti juga huruf lam. Kalau huruf lam kebalikannya, asalnya dia adalah tipis. Asalnya adalah tipis. Kalau ra tadi asalnya huruf tebal, akan tapi kalau huruf lam asalnya tipis. Dan terkadang dia menjadi tebal, yaitu pada keadaan yang sudah kita ketahui ketika dia berada pada ismul jalalah. Ismul jalalah. Ya. Allahu samad, Allahu samad. Baik, terakhir adalah huruf alif. Mengapa? Karena huruf alif ini dia tidak akan bisa dibaca kecuali jika ada huruf sebelumnya. Artinya, si huruf alif ini selalu mengikuti tebal atau tipisnya huruf sebelumnya. Kalau sebelum huruf alif tersebut tipis, contohnya ta misalkan. Ta, atau contohnya na, nun misalkan. Na, alaina, jadi tipis. Tapi kalau sebelumnya huruf tebal, sod contohnya, maka menjadi tebal. So, atau huruf to, torin misalkan. To, jadi tebal. Ini ada huruf alif. Alif menjadi tebal karena dia mengikuti huruf sebelumnya. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada satu lagi mungkin? 2 menit lagi. Kalau tidak ada, kita barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada kita taib. Ada Ustadz Nurdiana, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Tadi kan Ustadz bilang
huruf ro termasuk huruf tebal. Tapi kenapa dia nggak masuk ke dalam huruf isti'lah? Kenapa dia tidak termasuk huruf isti'lah? Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan menarik dan sulit Ustazah. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah mengapanya kita akan coba cari ya. Akan tetapi setidaknya huruf ro itu memang memiliki kekhususan. Ya, memiliki kekhususan sehingga tidak bisa secara mutlak ya, secara mutlak kita langsung masukkan kepada huruf isti'la. Oleh karena itu An-Nazim atau Imam Ibnu Jazari, nah nanti di babur ro'at. Nah, beliau baru menjelaskan secara detail tentang huruf ro. Nah, betul tadi asal huruf ro adalah tebal, akan tapi mengapanya tidak dimasukkan isti'la, jazakallahu khair, jazakillahu khair. Insyaallah kita akan cari. Tapi dia belum mengetahuinya. Ya. Tapi intinya bahwa huruf ro asalnya tebal dan dia memiliki kekhususan sehingga An-Nazim atau Imam Al-Jazari membuat bab tersendiri pada huruf ro itu. Ya. Baik, insyaallah Anda sampaikan di pertemuan selanjutnya untuk Ustazah Nurdian. Baik, cukup ya, sudah habis waktunya. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Tentunya di Jumat sore ini kita semua berdoa semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Insya Allah beberapa pekan lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepadanya pada bulan Ramadan khususnya. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada Ustaz Faisal. Terakhir, mungkin untuk setelah ini ada kumpul ya untuk pengajar binaku, untuk mengajar Quran First silahkan live karena setelah ini ada kumpul dari mengajar binaku seperti itu. Oke, kemudian karena sudah selesai kami persilahkan Ustaz Faisal dan juga mungkin tim dan pengajar binaku untuk live. Pengajar Quran First. Barakallahu Ustaz. Dan jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, untuk pengajar binaku jangan live dulu ya. Oke, silakan tuh sudah di-share absennya. Silakan mengisi absensi dulu. Oke, sambil mengisi absensi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk apa namanya? Untuk minggu depan, bukan minggu depan. Mungkin untuk training selanjutnya atau waktu Ramadan ya, kita akan adakan di awal Ramadan. Terus kita akan membahas tentang libur Idul Fitri gitu. Yang akan kita bahas sama-sama. Yang akan kita jelaskan. Kemudian kita jelaskan prosedurnya bagaimana. Gitu. Oke. Kemudian jadi nggak sekarang ya, soalnya sekarang sudah fix seperti apa keputusannya. Kemudian mungkin dari ini ya, dari bagian saudara backupan. Oke, kemarin sudah
tanggal 12 sudah menginginkan perekapan begitu ya. Ternyata selama 3-4 bulan ini ya, SDPK sudah berjalan itu selama trial ya. SDPK kan juga mengisi trial gitu. Ternyata lebih banyak peserta trialnya ketimbang mengisi atau menggantikan ustadzah yang berhalangan seperti itu. Jadi yang minta mungkin fasilitas dari kami ini bisa lebih dimanfaatkan lagi begitu, karena ada kedapatan beberapa pengajar atau beberapa ustadzah yang izin tapi tidak menghubungi kami atau menghubungi SDPK seperti itu. Oke, jadi tolong untuk kedepannya ya mungkin peserta trialnya bisa lebih sedikit lah bang berhalangannya seperti itu, karena kita memfasilitasi. Kenapa? Karena dulu kita lihat pasti di laporan mingguan tuh ada aja yang izin gitu, pasti ada aja yang izin tuh pengajar. Jadi makanya kita fasilitasi, tapi ini kok malah difasilitasi malah sedikit ya bagus sih, tapi ya mungkin, tapi ternyata ada kok yang ada yang memang izin mereka ya, tapi tidak mengabari kita gitu, tidak mengabari Ustaz mereka seperti itu. Saudara Ustaz ada sini, Mas Saudara Minati? Ada Ustaz. Hadir. Oke, nanti antum habis ini kumpul sama mana ya? Setelah pengajar live nanti kumpul sama mana? Jangan live dulu. Oke, Ustaz Habib, terus sudah pesan semua atau belum? Belum. Oke, segera ya soalnya langsung ditutup ini. Yang belum mengisi silakan segera, nanti akan langsung ditutup formnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa mungkin yang mau disampaikan, kalau ada sebelum kita akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada kelanjutan dari saran-saran dari pengajar kemarin untuk kita kumpul kembali? Kemarin sudah ada beberapa yang ya sudah Ana baca semua, dan kemarin kan sudah ada yang anak ACC gitu, ada beberapa yang anak ACC seperti misalnya kayak murid baru yang nggak bisa dihubungi itu berapa hari batasnya, itu sudah Ana sampaikan di grup ya, 4 hari batasnya. Tapi harus ada prosedurnya. Kalau nggak bisa dihubungi, hubungi Ana supaya Ana chat gitu ya. Antum kasih kontak ke Ana chat, Ana pastikan lagi, Ana miss call lagi, Ana pastikan Ana email dan sebagainya. Kalau 4 hari belum balas berarti dianggap tidak daftar begitu. Contoh-contohnya seperti itu. Dan ya saran-saran itu bagus, alhamdulillah. Ya meskipun ada yang belum ngisi, itu ada karena ketahuan ya jumlahnya. Ya, tapi ya harapkan bulan depan ngisi semua lah, karena ini kan per bulan. Untuk saran-sarannya yang pertama, yang kolom pertama itu kan ada 2 kolom, yang kolom kedua kedepannya nggak usah isi gitu, yang kolom pertama aja. Oke, ya sudah Ana baca semua kok. Sudah dibaca sama Ustadz Habib Hussein juga, sama Ustadz sama yang bendera juga, Ustadz Habib Ramadan. Sudah dibaca juga. Ya tentu saja kita nggak bisa ngakses semua ya. Maksudnya saran ini biar kita bisa dapat inspirasi gitu dari mungkin dapat pengetahuan dari antum gimana kondisi di lapangan gitu istilahnya. Karena kan kita nggak tahu. Oke, itu ya jelas ya saja.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya bukannya yang nggak di ACC, apa maksudnya? Itu kan nggak harus diimplementasikan semua gitu. Maksudnya itu buat inspirasi aja gitu. Tapi kalau ada yang bisa diimplementasi kayak tadi itu yang soal murid baru yang nggak bisa dihubungi itu kan dari saran atau juga itu bisa langsung diimplementasi gitu. Ya ada beberapa kayak misalnya oh ya kemarin ada yang request belajar itu aja kalau training belajar modul makhrajul huruf yang modul kita itu. Nah itu anak saya sudah apa? Tadi kan ada pengajar Quran First ya sekitar 30-an orang ya. Itu kita collab training. Jadi mereka boleh ikut training kita dan kita nanti boleh ikut training mereka. Training mereka kebetulan belajar modul kita itu. Ya kan, ya anak kenal foundernya, Pak. Ya teman anak sendiri gitu. Ya anak yang ngajarin juga gitu. Cara apa membuat kursus gimana. Anak yang ngajarin, anak yang mentorin lah istilahnya. Jadi modulnya masih sama gitu. Sistemnya pun masih ya 95% sama. Ya, ya ini kita nanti kerjasama untuk di training gitu. Nanti antum boleh ikut training mereka yang modul itu, ya apa? Mempelajari modul kita yang kita jadikan panduan di KBM. Ya nanti kalau antum mau ikut silahkan ya, tidak anda wajibkan ya seperti ya Quran Fast sebenarnya pengajarnya juga sama kayak kita banyaknya banyak juga tapi tadi yang ikut cuma 30 kan jadi nggak diwajibkan ikut lah itu intinya. Nanti untuk kapannya insya Allah Sabtu kalau nggak salah Sabtu tapi nggak tahu minggunya ada apa enggak dan tanya teman anak lagi yang foundernya itu kayaknya minggu depan atau 2 minggu lagi belajar modul itu pengajarnya. Oke sudah semua ya lebih bisa. Insyaallah sudah. Oke sudah ya berapa yang isi 33. Oke sudah semua ya yang isi. Oke kita akhiri saja dengan doa fondasi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa pada minati saudara Husnul di entap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Husnul, sudah minati. Cek. Halo saudara. Oke, sudah. Oke, untuk berkenaan dengan Anda mau bahas trial. Jadi gini, masalah kita yang kita hadapi sekarang itu banyak peserta trial yang ternyata tidak mendaftar di apa namanya program ya, tidak mendaftar program intensif apa yang di website kita itu. Jadi hanya ikut trial aja. Gitu. Nah, nanti solusi dari Ana gini. Sudah yang lain silakan live. Sudah Mujana sudah tahu sudah. Sudah Husnul mana ya? Terus ada yang lain silakan live. Halo, sudah Mujana? Sudah Anun? Sudah Husnul gimana?
Sudah nanti sebentar ya. Ada sudah Alif. Sudah Miftahul? Sudah anu? Halo? Halo. Ya, Ustaz. Ya Ustaz, gimana? Ya, kita mau kumpul dulu. Membahas tentang trial. Oke, bismillah. Oke, suaranya dengeran ya? Halo, saudara Nyati, saudara Usnul? Ya, dengar. Saudara Usnul, halo? Halo? Halo, saudara Usnul? Halo? Ya, Ustaz. Kedengaran suaranya? Terdengar? Oke, nah ulangi ya. Kita bahas trial ya. Karena trial ini problem yang kita hadapi, banyak peserta trial yang tidak mendaftar program intensif ya. Jadi hanya ikut trial saja. Nah, nanti solusi dari Anda bagaimana solusinya? Pertama, di akhir trial itu dijelaskan ya. Dijelaskan program kita secara ringkas. Gitu. Kalau dari Anda share screen. Kemudian Anda masuk ke website gitu ya, dan Anda jelaskan keunggulannya, enggak semua ya, Pak, beberapa aja, gitu. 1, 2, 3 aja. Nanti Anda jelaskan detailnya. Kemudian Antum jelaskan estimasi durasi belajar, ya, sesuai programnya. Pak, misalnya dia baru Iqra 5 atau Iqra 6 gitu ya. Nah itu berarti itu ada estimasinya, nanti di website ada estimasinya. Jadi itu 1 bulan untuk menyelesaikan Iqra 5, Iqra 6. Ya 3 minggu atau 1 bulan lah ya, itu aja 1 bulan. Kemudian untuk modul 1-2 bulan menyelesaikan materi tajwid, kemudian materi makharijul huruf itu ada 40 halaman 1-2 bulan juga. Total berarti sekitar 3-5 bulan. Jadi itu ada nanti estimasinya di website. Oke. Kalau antum ngajarnya pakai Zoom atau Google Meet? Sudah nanti. Zoom, Ustaz. Pakai Zoom. Saya nanti pakai apa? Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Fit Call. Fit Call WA. Iya. Nah, kalau bisa pakai Zoom ya, atau apa namanya? Atau Google Meet. Yang penting bisa share screen biar peserta itu tahu gitu. Kadang nggak diklik gitu websitenya. Jadi share screen dulu. Jadi misalnya di akhir gitu ya, kalau sudah di akhir menit 30 gitu ya, 25 dan untuk share screen, kemudian buka website seperti itu. Buka website, terus antum menjelaskan nanti Ibu atau kalau mau daftar program intensif 12 kali sebulan yang apa namanya, yang lebih intensif gitu ya. Kalau ini kan cuma 1 kali gitu. Ini kan cuma 1 kali. Jadi nanti dalam sebulan kita akan belajar sebanyak 12 kali gitu. Di antum arahkan untuk klik website gitu. Arahkan ya untuk mengunjungi website. Yang antum lihat kan websitenya gitu. Lihat kan misalnya sini atau antum menjelaskan keunggulannya gitu. Unggulan kita yang wajib dijelaskan yang pertama ini programnya privat ya, tidak seperti kursus tahsin lain yang programnya kelas gitu ya, bareng-bareng. Kita ini privat, one on one, dan untuk menjelaskan ya, pokoknya intinya seperti ini KBM-nya gitu. Nah trial nanti itu hanya gambaran saja, gambaran KBM nanti yang 12 kali itu. Oke. Sehingga lebih luasa belajar langsung dengan pengajarnya. Kemudian waktu kita fleksibel, ini juga
USP kita yang paling kita unggulkan gitu, atau unique selling point kita. Waktu kita fleksibel ya, seperti khusus lain kok. Khusus lain kan itu dijadwalkan gitu ya. Misalnya sore aja bisanya atau malam aja. Kalau kita bisa pagi, siang, atau sore atau malam. Ya kenapa kita bisa pagi, siang, sore, malam? Karena kita mengajarnya banyak. Gitu. Karena kita intinya kita tidak merekrut pengajar yang full time. Kita mengajar rata-rata part time gitu. Ya untuk menjelaskan gitu. Kenapa kok bisa fleksibel? Karena kita mengajarnya banyak. Ya. Nanti sistemnya itu apa namanya? Daftar. Kalau sudah daftar nanti di sini ya. Nanti di sini nanti antum akan kelihatan gitu, waktunya di apa namanya? Di data ustadzahnya. Jadi ustadzahnya bisa lihat datanya. Nah, gambarkan seperti ini ya. Nah, nanti ini ada tampilan untuk ustadzahnya. Nanti tampilan ustadzahnya. Ini bisa ketahuan jadwal yang dipilih oleh muridnya. Kalau malam berarti ustadz yang bisa malam itu nanti bakal ngambil gitu. Makanya kenapa bisa fleksibel, karena seperti itu tadi, karena ini ada tampilannya gitu ya. Pokoknya Anda menjelaskan kenapa waktunya bisa fleksibel gitu. Oke, jelas ya Ustaz ya. Apa namanya? Dua itu saja yang harus menjelaskan ya. Keunggulannya dua itu saja. Untuk keunggulan lain nanti peserta suruh baca sendiri. Gitu. Oke, jelas ya Ustaz ya. Sudah benar. Halo. Ya, Ustaz. Ya, jelas ya. Kemudian antum ya kalau sudah jelaskan tadi yang dua itu apa namanya? Suruh klik daftar gitu, sesuai programnya. Ya. Yang antum arahkan. Kemarin kan sudah placement test ya. Kalau sebelum trial kan ada placement testnya. Kan sudah antum placement test itu. Nah, kalau yang dasar misalnya kalau 1-6 antum arahkan daftar gitu. Kalau yang langsung masuk Quran gitu ya kebanyakan ini ya, program menengah, saya tajwid yang antum arahkan juga daftar gitu. Saya program menengah atau dasar atau mahir. Daftar. Nah, ini antum perlihatkan juga. Memperlihatkan suruh muridnya baca sendiri gitu aja. Nggak perlu untuk menjelaskan. Yang jelaskan tadi dua keunggulan itu saja ya. Dua keunggulan itu saja. Kemudian ini yang penting, ini yang ketiga yang harus anda menjelaskan tadi, estimasi ya. Estimasi belajar nasional ya. Ya kalau yang tadi yang seperti anda sebutkan ya. Kalau di program dasar 6-9 bulan. Program menengah ini kebanyakan yang ini ya, yang kedua ini. Ya. Misalnya murid antum langsung masuk peran ya, langsung belajar modul. Modul kita hijau itu tadi yang sebenarnya sampaikan sekitar 3-6 bulan atau ya 3-5 bulan lah kalau dihitung itu. Oke, ya biar apa? Biar mereka itu tahu gitu. Biar mereka tahu belajar di sini tuh harus berapa bulan gitu. Oke, itu ya Saudara. Paham ya? Halo. Ya, Ustaz. Oke, jadi itu saja yang harus antum jelaskan. 3 tadi ya. Keunggulan 2, jelaskan privat dan fleksibel ini, fleksibel. Kemudian yang ketiga, estimasi. Estimasi durasi belajar hasil online. Ya, di sini ada di sini di daftar di sini atau yang sini. Oke. Oke, itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ini disampaikan di akhir ya, sekitar 5-10 menit gitu. Gak usah lama-lama. Gitu. Kemudian kalau bisa antum cross check lagi. Itu misalnya 2 hari setelah trial, 3 hari setelah trial, apakah sudah mendaftar Ibu misalnya? Ya untuk basa-basi aja gitu. Kan istilahnya ya yang trial ini harusnya kan daftar gitu.
istilahnya harusnya daftar. Sia-sia aja gitu kalau kita ngadain trial tapi pesertanya malah nggak daftar. Kualitas itu sia-sia sekali. Jadi ya, harus di cross check lagi lah, di follow up lagi istilahnya gitu. Ya, jangan hanya trial aja, tapi kita biarkan gitu, kita bimbing lagi, ditanya apakah sudah daftar atau belum. Ya kalau belum, atau marahin lagi, ini websitenya silahkan diklik gitu. Kemudian klik daftar gitu. Oke. Oke, itu saja ya. Dia nanti anak juga akan buatkan Google Form ya. Itu diisi sebelum melakukan ya melakukan trial, atau anak buat sekarang ya, biar antum anak kasih akses sekarang. Anak buat sekarang aja biar sekalian. Nama terus CI. Jenis kelamin ya. Dan domisili. Siapa lagi ya? Trial tuh. Trial apa lagi? Oh ya, program yang dipilih. Usia, program yang dipilih. Kemudian waktu trial. Trial. Pagi, siang. Oke, kemudian ada pertanyaan tambahan lagi. Ini supaya kita make sure mereka akan mendaftar atau tidak. Ya. Oke, bahasanya. Akan mendaftar
lanjutkan mendaftar program. Saya teruskan. Oke. Oh iya. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan Ana ya maksudnya nanti yang keempat ini nanti mereka akan ngisi ya. Ini kan mengisi ya, mereka akan mengisi form ini. Nah, nanti kita lihat dulu ya, kita lihat dulu, jangan asal terima aja. Kalau ada yang ngisi ini, yaitu diakhirin dulu aja, ya, jangan diladenin dulu gitu. Utamakan yang milih satu ini, yang pertama, atau milih yang kedua, gitu. Jadi, insya Allah mereka ya kelihatan lah yang mau ikut trial aja atau emang mau daftar itu nanti bakal kelihatan setelah ngisi form ini. Jadi nanti form ini dibagikan setelah trial, sebelum trial, biar kita bisa tahu siapa yang daftar, siapa yang tidak mau daftar. Ya, jadi nanti tidak kita tidak asal terima gitu aja peserta trialnya, karena kebanyakan juga ternyata nggak daftar. Begitu. Oke, jelas ya Ustaz ya. Ada pertanyaan? Sebenarnya mudah-mudahan sekolah itu kalau ini sebenarnya kita bisa apa namanya? Kan nggak tahu biayanya ya. Atau mungkin ya Anda pikirkan lagi. Kalau bisa mereka itu tahu gitu tentang deskripsi sama biayanya. Karena kebanyakan tuh ya emang baru tahu pas setelahnya gitu. Jadi mereka trialnya emang hanya pengen lihat gambaran aja gitu. Jadi ya seharusnya ya daftar setelahnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo? Halo, saudara? Halo, saudara Minati. Halo? Silakan langsung aja. Tidak diisi trial. Kita bukannya tidak kalau yang keempat kita bakal istilahnya kita dahuluin yang pertama yang kedua ini loh. Yang pertama yang kedua atau yang ketiga lah. Kalau yang keempat kita nanti aja. Nanti aja. Saya udah selesai semua nih. Nah, baru yang keempat kita ladenin.
istilahnya gitu. Ya kenapa? Karena kita biar efisien di sini ya. Biar efisien gitu. Saya tanya lagi, ditanya lagi gitu. Kenapa pilih nomor 4 gitu? Apakah tidak ingin mendaftar program intensif gitu? Nanti atau bisa share websitenya gitu biar mereka tahu. Oh gini keunggulannya. Akhirnya mereka jadi daftar. Nah kalau yang memang hanya ikut trial saja itu kayaknya kita nggak usah ladenin lah seperti itu istilahnya. Oke, ada lain lagi saja. Sebelum kita akhiri. Nah, ini langsung anak kirim ke antum ya. Antum langsung sebentar. Ada pertanyaan? Halo, saudara? Masih pakai nomor Anda Ustadz untuk daftar trial? Iya, maksudnya ini kan setelah apa namanya? Enggak langsung Oh, iya. di websitenya langsung link ini gitu Ustadz. Jadi mereka isi gitu. Oh iya. Oh ya gitu aja ya. Ya udah, nanti form ini anak taruh di Linktree. Linktree namanya, bukan website. Kita taruh di Linktree. Jadi nanti antum lihatnya di sini. Nanti kita lihatlah gimana. Enggak, tetap ke nomor antum aja. Soalnya kita kan kumpulin di grup dulu. Kita kumpulin di grup dulu. Nah, nanti kita kasih form ini, gitu. Tetap pakai, kalau daftarnya tetap pakai nomor antum biar bisa dimasukin ke grup, gitu. Jadi masuk grup dulu. Baru nanti koordinasinya di grup, gitu. Atau Kita share. begini boleh nggak Ustaz? Ya. Iya. Jadi di websitenya ditaruh link grupnya gitu. Website apa? Binaku. Binaku Iya, kan buat landing page saja, bukan. Kalau trial ini di Linktree, bukan di website. Beda, Linktree sama website beda. Maksudnya di itu Linktree-nya. Jadi langsung masuk ke link grup WhatsApp-nya gitu. Terus nanti kita kasih link formnya itu. Atau kita taruh juga di deskripsi, nanti mereka suruh klik link di deskripsi kalau niat mau daftar. Soalnya banyak yang udah chat, anak kasih, mereka read doang gitu ya. Terus kadang nggak jadi masuk juga, terus ada yang masuk langsung keluar gitu. Udah nulis format keluar juga gitu. Jadi kalau mereka niat baca kan berarti benar-benar gitu Ustaz, benar-benar buka deskripsi, benar-benar isi form di deskripsi gitu. Jadi kan yang masuk grup itu nggak mesti lihat deskripsi gitu. Ya kayak antum misalnya masuk grup apa gitu. Ya kalau nggak ada arahan antum nggak akan ngebaca deskripsi gitu. Jadi ya tetap pakai nomor antum dulu aja. Maksudnya form ini tuh buat pastiin aja gitu. Nanti kalau mereka udah masuk grup, kita koordinasi, kita kasih formnya gitu. Silakan yang baru masuk silakan mengisi form ini untuk mengikuti trial gitu. Jadi kita gunanya masuk di grup apa? Biar bisa kita promosi lagi. Misalnya masih ada nih yang nggak daftar. Nah, yang kita bisa promosi lagi program kita. Jadi kalau yang nggak daftar, mungkin mereka bulan selanjutnya bisa mendaftar gitu. Yang penting masuk grup dulu aja gitu. Yang penting itu masuk grup dulu aja. Oke, jelas ya. Jadi masih pakai nomor antum. Ya, mau azan ya. Kita ini anak langsung kirim ke antum ya. Langsung antum klik saja biar bisa accept.
Silakan diklik, Mas. Halo, sudah diklik? Halo, sudah Minati, sudah Asnul? Ya, sebelum kita akhiri ini. Masuk ke linknya Ustaz. Iya, klik link ini loh yang di WA. Sudah? Kan harus anak akses dulu. Minta akses pengeditan. Halo, sudah gimana? Tampilannya gimana? Halo? Udah dikirim. Oke. Baru sudah nanti. Oke, sudah ya. Sudah, itu formnya saya bisa untuk melihat, saya bisa diedit. Oke. Ada opsional, Anda tunggu. Ada opsional, halo? Oke. Sudah Ustaz. Oke, saya. Oke, Bapak Fiko, maafkan kelamaan. Boleh kita akhiri. Atau ada pertanyaan lagi? Sebentar ini. Saya azan nih. Ada pertanyaan lagi mungkin atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo, ada pertanyaan saja? Sebelum kita akhiri. Halo. Halo, sudah? Tidak ada Ustaz. Oke, jadi ada kita akhiri tadi itu ya. Tolong Antum jelaskan program ini di akhir sesi tutorial. Oke, kita akhiri. Barakallahu maaf sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.